Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baratlan dengan NIM D121231037. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai tentang error correction, yang dimana salah satu teknik error correction dari Richard Hamming yang ditemukan pada tahun 1950. Nah, saya mau mengawali dengan membuka dari kenapa error correction ini penting untuk kita ketahui meskipun di perkembangan zaman yang sangat pesat dan sangat cepat dan bahkan sudah sangat jauh dari apa yang mau kita pelajari. Tetapi ini kembali lagi merupakan fundamental atau hal yang sangat mendasar sehingga bisa terjadi kecepatan perubahan teknologi. Jadi dengan kita mengetahui ini, kita bisa tahu, oh ternyata error correction ini atau teknologi itu bisa berubah dengan cepat karena sebelumnya sudah diciptakan seperti error correction dan sejenisnya. Nah, maka dari itu motivasi yang pertama saya adalah salah satunya yang saya sebutkan. Kemudian setelah saya mengkaji lagi, ternyata error correction ini yang pertama tadi sudah saya paparkan ditemukan oleh diajukan oleh si Richard Hamming pada tahun 1950 melalui makalahnya. Kemudian ternyata error correction ini juga diaplikasikan di dalam RAM atau ya random access memory yang teman-teman pasti punya di dalam masing-masing PC bahkan di HP. Nah, sebegitu pentingnya mengenai error correction karena tanpa error correction pasti kinerja dari RAM ini akan lebih sulit dibandingkan jika ada error correction. Kemudian yang saya tidak sangka juga ternyata error correction seperti itu sampai semacam komunikasi satelit itu juga sangat penting untuk kita pelajari sebagai fondasi dasarnya yang dimana jarak dari bumi hingga ke satelit itu kan sangat luar biasa jauh sehingga bisa menghasilkan sangat banyak noise. Maka dari itu error correction atau teknik error correction and detection ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan pemaparan contoh atau cara kerja bagaimana mulai dari encoding sampai ke decode-nya. Nah, di sini saya punya data 1011. Saya akan menggunakan Hamming code yang dimana parameternya itu 7,4. Maksudnya adalah kita akan mempecah atau membentuk struktur sebanyak 7 bit dengan paritasnya itu enggak, dengan 4 bit utama, yaitu bit ini 1011. Jadi sisanya atau dari total dikurangi dengan bit yang asli yaitu 1011 itu ada 3. Nah, 3 ini kita sebut bit paritas. Maka kita tahap pertama dalam error correction ini kita menginisialisasi dan juga membentuk strukturnya. Nah, seperti ini saya sudah buat dan sudah rancang. Untuk paritas pertama itu eh, kita ambil yang ini seperti ini P1 terus dari 1, 2, dan 4. Kemudian ini yang paritas 2 dan begitu pun seterusnya. Lalu setelah kita menentukan paritas-paritasnya dan juga struktur awalnya, yang dimana paritas itu kita selalu letakkan di kelipatan 2 yang artinya 1, 2, 3, dan kalau misalkan paritasnya ada 4 maka ditaruh di 6, kalau masih ada lagi ditaruh di 8, seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses encoding karena kita sudah punya strukturnya yang bisa di encode. Nah, tadi kan hasilnya seperti ini strukturnya.
kita mulai masukkan bit yang tadi itu, yang di awal 1011. Nah, kita kalau binary kan kita masukkannya dari kanan. Artinya D1 itu dari yang paling kanan, satu. Kemudian D2 itu satu lagi, D3 0, D4 1. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan nilai paritasnya, itu kita menggunakan logika XOR. Yang mana kita logika XOR kan, yaitu adalah bagian paritas yang sudah kita susun strukturnya dari tadi. Nah, di sini saya sudah menyediakan, yaitu untuk paritas pertama seperti ini. Jadi kita akan menggunakan logika XOR terhadap semua elemen atau semua bit yang ada pada P1. Sehingga hasilnya seperti ini, mendapatkan satu karena XOR dari 111 itu adalah satu atau true karena semuanya sama. Kemudian P2 seperti itu, di sini terdapat 0 artinya tidak ada yang sama. Maksudnya tidak sama semuanya karena ada yang beda, artinya false atau negatif atau 0. Nah, maka setelah itu didapatkanlah encode resultnya. Karena ini kan P1 kita taruh di P1, P2 kita taruh di P2, P3, P4 kita taruh di P4. Nah, selanjutnya, oh ya, ini adalah hasil dari encoding. Jadi, encoding itu simple, cukup simple. Nah, ini kalau saya juga sudah buat flowchartnya. Kita tarik mulai dari data kan, ada input datanya terlebih dahulu yang tadi itu 1011. Kemudian kita mulai melakukan penempatan, di mana kita atur bagaimana paritas-paritasnya tadi itu, kayak paritas satu, setiap paritas kita mulai di kelipatan kedua, kelipatan dua, sorry. Nah, setelah itu kita lakukan proses paritas atau yang tadi ini nih, yang logika XOR kan. Nah, logika XOR, lalu maka kita gabungkan hasil yang sudah kita dapatkan di awal, yang kita inputkan yang D tadi itu, yang ini, yang D, terus kita gabungkan hasil paritasnya menjadi code word, lalu itulah yang menjadi output sehingga proses encoding itu sudah selesai. Nah, lanjut ke tahap decode. Nah, di sini sebenarnya ada flowchartnya. Jadi tapi kita langsung saja masuk ke test case-nya. Kita langsung pakai data yang sebelumnya, yaitu 1011 yang tadi itu. Nah, ini kan hasil encode-nya. Kita mau decode. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba asumsikan kalau data yang tadi itu kita sebagai receiver itu mendapatkan noise, terkena noise, sehingga di bagian yang ke-6 ini atau C6 itu terdapat error. Artinya bitnya berubah dari 0 menjadi 1. Nah, di sini saya merepresentasikan warna merah sehingga lebih mudah untuk dipahami kalau itu adalah sebuah error. Nah, prosesnya adalah ketika kita sudah punya kodenya, input kodenya, dan sudah em, kan kita di sini, kalau kita lihat flowchartnya, kita menerima kode word CXN ini semacam errornya lah. Kita tahu errornya bagaimana. Kemudian kita hitung pemeriksaan paritas redundansi, lalu kita bentuk sindrom S. Nah, untuk membentuk sindrom S itu maksudnya adalah kita melakukan lagi logika XOR. Oke. Nah, tapi di pada kesempatan ini kita butuhkan, yaitu harus genap. Oke. Jadi misalkan seperti ini. Maksud saya harus genap itu kayak gini. Angka satunya di sini genap kan? Satu itu ada 4. Oke. Maka dia hasilnya 0. Nah, di sini saya juga lupa bilang kalau yang 0 itu adalah yang true. Artinya 0 yang berhasil atau pesan yang benar. Nah, sedangkan kalau nilai bitnya itu ganjil atau nilai XOR-nya itu ganjil,
seperti ini, 0 1 1 1. Artinya terjadi ganjil di sini, nolnya ada satu, terus satunya ada tiga, artinya ganjil dua-dua. Oke. Sama juga yang ini, artinya dia hasilnya satu, yang dimana itu adalah gagal, makanya saya kasih warna merah. Nah, dari situ kita sudah dapatkan nilai sindromnya. Ada yang nol, ada yang satu. Maka seperti bisa kita lihat di sini, flowchartnya itu ketika sindromnya itu nol, maka kita langsung ekstrak data, ekstrak nolnya langsung. Jika tidak, maka kita tentukan lokasi dan koreksi bit. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita tentukan lokasinya? Nah, kita lanjut. Kita kan dapat nih hasil XOR-nya yang tadi, yang sindrom itu kan 110. Nah, 110 ini itu kan dia basis basis 2 atau binary. Nah, kita ubah dulu ke dalam basis 10. Kalau yang saya pelajari, kita rubah ke basis 10 artinya ini kan um, 0 pangkat 2. Oh, sorry. Ini kan 0. Terus di sini eh, 1 pangkat 2 artinya 2. Terus di sini 4, ya kan? 0 1 2 4 artinya di sini ada 6, maka inilah bilangan basis 10-nya. Artinya oh maksud saya ini kan 1 2 4 gitu. Ini kan 0 jadi satunya tidak dihitung. Yang satu di sini artinya 2 ditambah 4 ya. Konversi binar biasalah ke dalam desimal. Nah, sehingga kita dapatkan desimalnya itu adalah 6 atau basis 10-nya itu 6. Maka kita sudah menemukan lokasi errornya berada di posisi C6. Ini jujur teman-teman sangat luar biasa. Ini adalah magic yang sangat luar biasa, mulai dari kita hanya perlu untuk menghitung sindrom ya. Maka kita mendapatkan lokasi errornya ada di mana. Sehingga kita bisa tahu kalau errornya itu berada di posisi ke-6 atau C6. Maka dilakukanlah flip di sini secara otomatis. Atau yang dinamakan di sini dinamakan koreksi bit. Nah, kalau dari flowchartnya tadi kan kita sudah tentukan lokasi, kemudian selanjutnya dikoreksi bitnya. Maka setelah itu diekstraklah data aslinya. Artinya ini berubah menjadi 0, kemudian kita ekstrak sehingga data yang diterima itu adalah 10101101 sesuai dengan seperti yang di encode sebelumnya yang ini. Nah, setelah itu habislah output data yang saya tampilkan tadi sehingga prosesnya sudah selesai. Oke, kemudian untuk analisisnya, kalau kita bicara performanya dari code Hamming code ini itu sudah memiliki kekuatan untuk mengoreksi satu bit kesalahan itu di T-91 dan juga bisa mendeteksi 2 bit kesalahan langsung sehingga menjadikannya ideal untuk melawan single bit error. Nah, kemudian meskipun overhead redundansinya lumayan tinggi, cukup tinggi hingga 75%, karena kita presentasikan kalau misalkan tadi ya 7,4 artinya 3 bit tambah 3 bit tambahannya artinya 3 bit paritas yang tadi untuk setiap 4 bit data, maka biaya ini cukup terbayarkan oleh kompleksitas yang sangat rendah karena seluruh prosesnya hanya melibatkan proses XOR yang dimana itu memastikan encoding dan decode bakalan eh, cukup berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan efisien di perangkat keras. Makanya selanjutnya itu ini dia yang penting yang saya sempat bahas di awal itu adalah bagian RAM. Nah, ternyata dari error correction ini itu diaplikasikan di dalam random access memory yang kita tentunya punya di komponen laptop kita dan juga di HP kita ya.
karena di sini dijelaskan kalau memori ini sangat rentan terhadap single bit error sehingga dari melalui dari radiasi kosmik karena kontrolnya harus melakukan koreksi secara real time dan instan dalam satu siklus clock. Mereka memilih Hamming clock. Kod kompleksitasnya itu eh, karena kompleksitasnya yang rendah, karena cuma menggunakan XOR yang bisa memastikan koreksinya itu selesai tanpa latensinya dan menjaga uptime server. Jadi tetap aman gitu loh. Nah, ini adalah salah satu juga aplikasi yang eh, cukup membuat saya merasa sangat luar biasa dengan ini, yaitu adalah di komunikasi satelit. Karena ternyata memang transmisinya dan eh, seberapa besar probabilitasnya mendapatkan noise itu sangat 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 cukup besar karena jaraknya cukup jauh ya. Maka ini sangat penting untuk menggunakan namanya error correction dan terutama karena kompleksitasnya cukup rendah. Jadi Hamming code ini menjadi salah satu solusi yang cukup baik. Nah, kemudian untuk saya simpulkan ya, Hamming code itu bisa menjadi pilar di error correction code karena ya seperti itu tadi yang dibahas sebelumnya, seperti yang saya bahas sebelumnya itu adalah tentang penggunaan XOR sebagai salah satu kuncinya yang dimana XOR itu hanya menggunakan komputasi yang sangat rendah sehingga kompleksitasnya itu lebih bisa ditoleransi dibanding kalau misalkan menggunakan yang lebih berat daripada cuma menggunakan XOR. Nah, terus dari Hemingway ini juga didukung oleh kekuatan matematis yang sangat luar biasa karena perhitungannya yang tadi itu, yang seperti kalau misalkan kita mau taruh bit paritas itu harus di kepala kedua karena itu semua ada alasannya secara matematis. Nah, kemudian secara biaya komputasi karena kembali lagi seperti yang sebelumnya dibahas mengenai hanya menggunakan XOR itu XOR artinya komputasinya cukup rendah sehingga menghasilkan cost computation cost yang cukup rendah. Kemudian secara trade off dan aplikasinya juga cukup-cukup efektif, sangat efektif sehingga bisa disimpulkan Hamming code ini sangat penting untuk kita pahami loh. Setidaknya kita pahami karena ketika kita mau mempelajari tentang pekodean dan kompresi ini salah satu teknik yang cukup penting. Nah, yaitu poin terakhir, eh, Hamming code ini juga merupakan inti dari koreksi itu sendiri karena kalau kita perhatikan tadi cara koreksi datanya itu cukup unik dan cukup mudah untuk dipahami dan juga diaplikasikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Adapun lebihnya terima kasih karena sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.